Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Anindya dari kelas Hukum 2A dengan NIM 2105172. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata. Yang pertama, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda yaitu Burgerlijk, sering dikenal dengan hukum privat atau hukum sipil. Yang kedua, subjek hukum perdata adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum, terdiri dari manusia dan badan hukum. Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimiliki atas objek hukum yang bersangkutan, terdiri dari benda. Yang ketiga, asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Yang keempat, pluralisme hukum adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial yang harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional. Yang kelima, penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal dan juga faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Yang keenam, kewenangan berbuat memiliki dua pengertian, yaitu cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, dan kuasa atau berhak karena diakui oleh hukum walau tidak memenuhi syarat hukum. Orang yang mempunyai wewenang berbuat adalah orang yang usianya di atas 18 tahun, orang yang sehat pikirannya dan jasmani rohani. Yang ketujuh, orang yang tidak wewenang berbuat adalah orang yang belum dewasa atau orang yang belum pernah kawin, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang kedelapan, syarat sahnya perkawinan menurut KUHP adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, tidak ada hubungan darah atau keluarga, tidak dalam ikatan perkawinan. Bagi suami istri yang sudah bercerai, maka diperbolehkan untuk kawin lagi, tidak berada dalam waktu tunggu. 9. Pemisahan harta kekayaan adalah suatu perjanjian mengenai pemisahan harta benda suami istri selama perkawinan dan hanya dapat dibuat sebelum diberlangsungkannya perkawinan. 10. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Ke-11. Kuratel atau pengampuan adalah kondisi di mana seseorang yang sudah dewasa tetapi karena kondisi mental atau fisiknya ditaruh di bawah pengawasan seseorang lain yang cakap hukum sehingga kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Orang yang ditempatkan di bawah kuratel adalah orang dungu, orang gila, dan orang yang mata gelap. Sekian jawaban dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.